Shalom adik-adik. Hari ini pasti kabarnya luar biasa ya. Nah, semoga luar biasa dan bersukaria ya hari ini adik-adik. Nah, untuk hari ini kita mau memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita mau menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Pasti adik-adik bersukaria ya hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu untuk hari ini Tuhan. Dan Tuhan kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, berkati hati dan pikiran, semoga kami bisa menerima dengan baik. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Enggak. Salam, selamat pagi anak-anakku semua. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah memberkati kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seberapa anak-anak yang membawa kitab suci, mari kita buka bersama-sama. Dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Tetapi di sini Ibu akan membacakan yang ayat mas saja. Nanti anak-anak minta tolong Bapak Ibunya yang di rumah untuk membantu belajar membaca bersama-sama. Di sini Bu Ana akan membacakan dari Yeremia 29 ayat 12. Sudah dibuka Alkitabnya? Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini anak-anak. Di sini sebelum Bu Ana mau menceritakan tentang singa yang baik hati. Mungkin anak-anak sudah tahu singa itu berada di mana. Ayo siapa yang tahu tolong tebak. Singa itu biasanya hidup berada di mana? Ya, singa itu tentunya hidup di tengah hutan. Di tengah hutan itu tentunya singa tidak bisa mencari makanan tanpa tidak pergi mencari sendiri, harus mencari makan sendiri. Nah, pada suatu hari musimnya ini musim kemarau, jadi sangat sulit untuk mencari makanan. Di mana-mana tidak ada makanan yang harus dimakan. Nah,
Hutannya semua kering. Bahkan semua yang hidup di hutan itu merasakan kelaparan yang sangat berat. Pada suatu ketika ada si macan kumbang. Si macan kumbang itu memohon kepada teman-temannya agar dia pergi ke raja, ke rumah raja, ke istana raja. Dia datang ke sana memohon kepada raja, tentunya raja singa yang berkuasa di hutan itu. Nah, si macan kumbang itu memohon kepada raja agar memberikan sedikit daging yang ada buat teman-temannya, agar teman-temannya itu bisa makan dengan kenyang dan tidak kelaparan lagi. Akhirnya si Raja Singa pun memberikan sedikit dari daging persediaan yang ada di istana. Dan si Raja Singa juga berpesan kepada si macan kumbang. Si macan kumbang, ini ada sedikit daging buat teman-temanmu yang ada di sana. Semoga semua teman-temanmu bisa kenyang dan tidak kelaparan lagi. Nah, si macan kumbang, terima kasih Raja. Raja Singa yang baik hati. Saya akan membawa pulang daging-daging ini. Semoga teman-teman saya di sana berkenan. Akhirnya semua makanan dibawa pulang ke tengah hutan, dibagi-bagikan semuanya makanan itu. Daging itu tanpa terkecuali. Jadi semuanya makan dengan kenyang. Terima kasih, terima kasih. Ya. Dan akhirnya hari berikutnya si macan kumbang itu juga pergi lagi. Karena sudah disuruh si Raja Singa untuk pergi setiap hari mengambil daging-daging buat kawanan temannya. Akhirnya mereka datang ke sana lagi. Tetapi karena perjalanan itu jauh dan terjal. Anak-anak tahu toh kalau gunung itu seperti apa, kalau hutan itu seperti apa. Terjal sekali jalannya. Dan akhirnya si kumbang, nah itu kelamaan datangnya. Meskipun sudah sampai di tempat Raja Singa. Ya, karang teman itu banyak karakternya. Ada yang tidak percaya dengan si kumbang. Hei teman-teman, bagaimana ini? Kok si kumbang lama sekali datangnya? Kok tidak tepat waktu? Tidak seperti yang kemarin. Bagaimana kalau kita membentuk raja lagi, ketua lagi, yang harus mengambil makanan ke Raja Singa? Akhirnya semua teman-teman menyetujui usul temannya. Akhirnya membentuk ketua atau yang dipanggil sesepuh di situ si macan putih. Nah, begitu selesaikan dibentuknya ketua si macan putih juga langsung pergi menghadap ke singa raja. Nah, sesampai di sana apa yang terjadi? Si singa raja marah besar. Kenapa yang datang si singa putih, bukan si kumbang yang kemarin? Harusnya yang datang si singa kumbang, bukan singa putih. Akhirnya, lah ini raja, karena si singa putih itu ngeyel. Dia tidak setia dengan saya. Dia mengira saya itu sudah mengambil daging dari tuan, saya makan sendiri. Tidak saya bagikan ke teman-teman yang lainnya. Si raja tetap marah dan tidak memberinya. Tetapi si singa putih tetap memohon, minta belas kasihan, minta daging untuk teman-temannya.
Akhirnya si raja juga memberi, tetapi tidak seperti yang si kumbang. Akhirnya pulang semuanya sampai di situ si kumbang, raja kumbang tadi yang sudah dibentuk pertama kali menjadi ketua itu sedikit kecewa dan marah. Kenapa teman-temanku semua tidak setia dengan saya? Kenapa justru membentuk ketua baru? Nah, di sini yang aku tidak terima, aku tidak suka dengan peristiwa ini. Teman-teman tahu kan kalau perjalanan saya itu terjal dan lama. Kenapa tidak sabar? Ya, akhirnya semua teman, "Lah, paling ini semua makanan yang pemberian dari raja itu kamu makan sendiri beserta keluargamu." Si kumbang bagaimana yang menjawab? Oh, ternyata begitu ya. Pemikiran teman-teman seperti itu. Itu artinya teman-teman sudah tidak percaya lagi dengan saya. Nah, akhirnya meskipun seperti itu, si kumbang tetap baik, tetap mengasihi teman-temannya. Meskipun teman-temannya itu tidak setia, tidak patuh dengan si kumbang. Nah, anak-anakku semua, anak-anak bisa enggak mengambil hikmah dari cerita ini hari ini? Siapa yang bisa? Ayo coba. Ya, saya kasih tahu ya. Pembelajaran pada hari ini sangat baik sekali buat kita, anak-anakku semua. Anak-anak, ingatlah bahwa Tuhan itu setia memberikan apa yang akan kita minta, apa yang kita kurang. Tuhan sediakan semuanya, tanpa kurang, semuanya tercukupi. Jadi mulai hari ini anak-anak harus belajar setia kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan sampai ditukarkan dengan yang lainnya. Ingat, mari kita bersama-sama hari ini menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saya cukupkan sekian cerita dari Bu Ana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku semua. Terima kasih. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Bu Ana. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa tadi? Kita belajar untuk bersabar. Kita belajar bersabar karena Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, tapi kita harus bersabar. Nah, ya bersabar dan setia. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi dengan kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti
seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu di pagi hari ini dengan kita berdoa dulu. Mari anak-anakku semua kita belajar berdoa pada hari ini. Tutup kepala, tutup mata, tundukkan kepala. Karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas penyertaan Bapa pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami. Hikmat dan karunia yang selalu Tuhan curahkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, meskipun di saat pandemi COVID-19 ini, kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami melakukan semua kegiatan pemberian-Mu. Berkati semua ya Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu untuk belajar setia. Setia akan apa yang sudah menjadi komitmen. Agar kami bisa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.